Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Kalau yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana benda bermuatan bisa menarik atau menolak benda. Kalau begini, positif dengan positif, muatan positif ketemu muatan positif, maka akan saling menjauh karena akan ada gaya tolak. Nah, sedangkan kalau yang negatif-negatif juga sama, akan ada gaya tolak. Nah, sedangkan kalau bendanya beda muatannya, akan ada gaya tarik menarik. Nah, gaya listrik ini disebutnya gaya Coulomb. Ya. Jadi kita bisa ketahui berapa sih besar gaya listrik antara dua buah muatan, baik muatannya sejenis maupun muatannya beda jenis. Nah, besarnya kita bisa menggunakan hukum Coulomb. Jadi F di sini adalah F atau gaya listrik, gaya Coulomb dengan satuan Newton. Dan di sini ada K. K itu adalah konstanta dielektrik, yaitu 9 kali 10⁻9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nilainya tetap dari dulu sampai sekarang segini. Terus ini ada Q1, ada Q2. Q1 itu apa sih? Q1 adalah muatan benda yang pertama, misalnya bendanya ini. Kalau yang kedua, misalnya bendanya yang ini. Gitu. Nah, kalau R adalah jarak antar dua muatan. Nah, ingat jaraknya adalah dikuadratin. Jadi kalau yang Q1, Q2 itu adalah penamaan, kalau yang ada di atas di sini adalah kita harus kuadratin jaraknya, oke? Nah, gimana cara kita menghitung besarnya gaya listrik atau besarnya gaya Coulomb antara dua buah benda bermuatan? Kita langsung aja ke soalnya ya. Contoh, sebuah benda dengan muatan 10 mikrocoulomb dan minus 10 mikrocoulomb terpisahkan pada jarak 3 cm. Berapa besar gaya tarik yang dialami benda? Di sini kita udah tahu nih, kita mau cari besarnya gaya tarik. Kenapa? Iya, karena yang satu bendanya positif, di sini kan positif 10. Atau biasanya positif nggak dikasih tanda ya kalau dia positif. Kalau negatif dikasih. Jadi bendanya itu positif dan negatif, artinya dia akan tarik-menarik ya. Besarnya 10 mikrocoulomb, yang satu besarnya 10 mikrocoulomb. Tapi yang satu minus, kenapa? Karena bendanya negatif ya. Terpisahkan pada jarak 3 cm dari sini. 3 cm. Nah, kalau begitu gimana nih cara ngerjainnya? Kita tulis dulu yang diketahui. Atau diketahuinya mau ditaruh di bawah aja biar semuanya di bawah. Boleh. Diketahui. Yang diketahui adalah muatan. Muatan itu apa tadi? Q ya. Q yang pertama adalah yang positif 10 mikrocoulomb. Mikro itu apa sih? Mikro itu adalah 10 kita tulis lagi ini. Nah, mikronya kita tulis di sini 10 pangkat min 6 meter. Meter. Coulomb ya. Jadi, mikro itu setara dengan 10 pangkat min 6. Kita boleh tulis, ini kan 10, ini kan mikro. Nah, 10 itu kan 10 pangkat 1. Kalau misalnya ada 10 pangkat 1 dan 10 pangkat min 6, gimana? 1 dikurang 6, gitu. Jadi kita tinggal jumlahkan saja pangkat-pangkatnya. Berapa sih 1 min 6? Kita punya uang 1000, diutangin 6000. Berarti masih punya utang, benar gak? 5000. Makanya di sini 10-nya ditulis, pangkatnya juga ditulis. Coulomb. Sekarang kita tulis yang kedua. Apa? Q2. Karena di sini kan Q1, Q2. Q2-nya adalah minus. Nah, minus itu cuma tanda kalau dia muatannya negatif. Tapi kita di sini tetap tulisnya 10 saja. Mikrocoulomb. Nah, sama kayak tadi ya. 10 itu kita tulis lagi, mikro kita ubah ke 10 pangkat min 6 coulomb. Nah, kenapa sih harus diubah? Nggak kayak gini aja ya, karena kita harus pakai satuan internasional kalau muatan benda itu coulomb, bukan mikrocoulomb ya. Jadi C aja. Di sini kita juga tulis 10 pangkat min 5 coulomb. Lalu
terpisahkan pada jarak 3 cm. Ingat, jarak 3 cm ini adalah radius atau radian. 3 cm kita harus ubah ke dalam meter. Gimana caranya? Ingat, tangga-tangganya diubah ke dalam meter dibagi 100. Ya. Nah, karena notasi ilmiah tuh semuanya 10 pangkat sekian, maka kita nggak boleh taruh 10 pangkatnya di bawah. Maksudnya di sini. Jadi pembagi. Kita harus ubah ke dalam 3, bukan bagi. 3 tapi kali 10 pangkat 2. Tapi karena dia adanya di atas, jadi tandanya berubah. Jadi gini loh. Kita ubah dulu 10 pangkat 2. Kenapa? Di sini 10 pangkat 2 karena nolnya ada 2. Jadi 3 dibagi 100 itu adalah 3 dibagi 10 pangkat 2. Kita ubah ke dalam 3 dikali asalkan pangkatnya berubah menjadi negatif gitu. Kayak gini. Jadi kita tulis ya, R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Karena kita harus ubah ke dalam meter. Yang ditanya sudah jelas, di situ gaya tarik. Kenapa coba? Karena mereka beda muatan sehingga tarik menarik. Nah, F-nya kita cari dengan kaki QR kuadrat. Nah, kita jawab. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. K itu apa sih? Konstanta dielektrik. 9 kali 10 pangkat min 9. 9 kali 10 pangkat 9. Kita sini taruh. Q1-nya kita masukin 10 pangkat min 5. Q2-nya 10 pangkat min 5. R kuadratnya kita tulis dulu per R kuadratnya adalah R segini 3 kali 10 pangkat min 2. Ingat kita kuadratin. Tuh ada tanda kuadrat di sini. Dikuadratin itu apa sih artinya? Di pangkat 2. Kita tulis dulu yang tadi. Kita operasiin yang bawahnya saja. 3 dikuadratin berapa? 9 ya. Karena 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3. 9. Nah, kalau udah kayak gini, 10 pangkat min 2 dikuadratin. Ini tinggal pangkatnya dikaliin aja. Min 2 kali 2 berapa? Min 4. Nah, kalau udah kayak gini gimana, Bu? Kalau udah kayak gini, kita tinggal mengumpulkan yang bilangan dengan bilangan, yang 10 pangkat dengan 10 pangkat. Bisa? Bisa dong. 9 dibagi 9, terus 10 pangkat 9, 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 5. Nah ingat, sebenarnya di bawah sini kan ada 10 pangkat min 4, benar gak? Tapi kita bawa dia ke atas ya, supaya dia gak sendirian. Gimana caranya? Sama seperti tadi kita membawa 10 pangkat 2 ke atas. Gimana caranya? Diubah pangkatnya, tadinya positif jadi negatif. Berarti kalau di sini tadinya min 4 diubah menjadi positif 4. Dia kan naik ke atas bersanding dengan teman-teman yang ada di atas, gitu ya. Gitu. Nah, tinggal kita operasikan saja. 9 bagi 9 berapa sih? 1. Nah, ini 10 pangkat. Ini tinggal dijumlahkan saja, Nak. 9 kurang 5 kurang 5 ditambah 4. Gitu. Berarti angka 1 berapa nih? 9 kurang 5, 4. 4 kurang 5. Ini 9 kurang 5 kan 4. Dikurang 5. 4 kurang 5 berapa? Punya uang 4.000, diutang 5.000. Berarti masih punya utang 1.000. Lalu dibayar 4. Berarti utang kita lunas, sisanya 3. Bener gak? Iya, 10 pangkat 3 Newton. Atau ini hasilnya boleh kamu ubah ke dalam bentuk
yang biasa 1000 Newton. Kenapa 1000 Newton? Karena 10 pangkat 3 itu setara dengan 1000 Newton. Jadi jawabannya adalah gaya tarik yang dialami benda adalah 1000 Newton. Seperti itu. Nah, gimana nih kalau ada jenis soal yang lain? Gimana tuh? Soal jenis lain itu yang gak ada angkanya. 2 buah muatan Q terpisah sejauh R memiliki gaya Coulomb sebesar F. Jika jarak kedua buah muatan diubah menjadi 2 kali jarak mula-mula, maka besar gaya Coulomb yang dialami menjadi berapa? Nah, berarti di sini ada 2 keadaan nih. Kita tulis dulu. Keadaan semula atau keadaan pertama. Kita tulis juga keadaan kedua. Kenapa ada 2 keadaan? Karena awalnya muatan Q itu, misalnya ada Q ya di sini ya. Q dan Q terpisah sejauh R. Nah, gaya Coulomb-nya adalah F. Sedangkan keadaan kedua, muatannya diubah menjadi 2 kali jarak mula-mula. Artinya dia itu nambah dijauhin. Tuh, awalnya deket R. Yang kedua itu keadaannya ketika muatan diubah jaraknya 2 kali jarak mula-mula. Jadi kalau misalnya awalnya itu 1 meter gitu ya, diubah jadi 2 meter gitu. Jadi lebih jauh. Nah, gimana keadaan F-nya? Coba logikanya deh. Kalau misalnya dia deket, dia kan misalnya dia positif dengan negatif ya. Positif dengan negatif berarti kan gaya tarik. Kalau makin deket, F-nya kan besar, bener gak? Kuat, ya kan? Nah, kalau dijauhin pasti F-nya lebih lemah, bener gak sih? Iya, tapi kita buktikan dulu dengan rumus ya. Gimana Bu? Kan gak ada angkanya. Tenang, rumusnya kita tulis dulu. Kaki QR kuadrat. Ini adalah rumus yang pertama. Kita ubah ke rumus yang kedua. F yang kedua. Ini F yang pertama ya. Nih, kita boleh lihat lagi. Apakah Q-nya diubah? Tidak. Maka kalau Q-nya tidak diubah, berarti Q1, Q2 tetap. Karena nggak diubah. Q yang pertama dan yang kedua itu masih Q juga. Yang diubah hanya jaraknya. Berarti kalau seperti itu, tinggal kita concern ke bawahnya saja atau R. R apa sih R? R itu adalah jarak. Nah, kalau kayak gitu, jaraknya kita ubah. Jarak yang kedua adalah 2R. Kita kuadratin karena R itu harus dikuadratin, ya. Gitu. Q1 Q2 per 2 dikuadratin berapa? 2 kuadrat 4. R kuadrat. Lihat deh, ini rumus apa sih? Rumus F1, bener kan? Tuh, lihat. Q1 Q2 R kuadrat. Ini kan F1. Berarti kalau begitu F2 adalah F1 per 4. Jangan lupa ada angka 4 di sini. Atau 1/4 F1. Gini, maksudnya apa? Kalau misalnya F1 itu adalah 4 Newton, ya misalnya aja kita misalin. F2 itu 1/4 dari F1. Berapa sih 1/4 dari 4? 4 bagi 4, 1. Artinya apa? Artinya F2 itu lebih lemah dibanding F1. Kenapa F2 lebih melemah? Karena jaraknya diperbesar. Jadi kalau F1 itu rekat banget nih antara muatan satu dengan muatan lainnya karena jaraknya deket, F2 semakin dijauhin semakin lemah kekuatannya karena semakin jauh muatannya. Jadi interaksinya semakin lemah. Seperti itu. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.